Desa ini mendadak kaya tanpa satu pun sawah bertambah. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, uang warga hilang, bayi menghilang, dan seekor babi bermata manusia selalu muncul di tempat yang sama. Yang lebih mengerikan, pesugihan ini tidak berakhir dengan kematian, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih kejam. Perubahan datang ke desa Karangjati seperti embun pagi yang terlihat sejuk, tetapi diam-diam membawa dingin hingga ke tulang. Tidak ada pesta, tidak terdengar pengumuman, bahkan doa bersama pun tak pernah digelar. Namun dalam hitungan bulan, wajah kampung itu berubah drastis, seakan waktu melompat tanpa aba-aba. Rumah bambu satu persatu diganti tembok kokoh. Akap bocor yang dulu ditambal karung kini mengilap oleh genteng baru. Sepeda tua yang biasa berderit di jalan tanah berganti kendaraan berkilau, terparkir rapi seolah desa kecil itu mendadak mengenal kemewahan. Semua terjadi terlalu cepat, seperti sungai kering yang tiba-tiba meluap tanpa hujan. Anehnya, tidak ada sawah baru, ladang tetap sama, hasil panen tak pernah berlipat, namun kantong warga terasa lebih berat. Uang mengalir seperti udara, hadir tanpa terlihat asalnya. Aku, Raka, lahir dan besar di tempat ini. Aku mengenal setiap tikungan jalan, setiap pohon tua, juga wajah-wajah yang kini terlihat asing karena senyum mereka tampak dipaksakan. Seperti topeng wayang yang dipoles indah, tetapi retaknya jelas bila diamati terlalu lama. Keanehan pertama muncul saat malam mulai terasa berbeda. Angin berembus membawa aroma anyir, bukan bau tanah basah, melainkan sesuatu yang mengingatkan pada besi berkarat bercampur darah. Anjing-anjing tidak lagi menggonggong, ayam mendadak diam, bahkan jangkrik seolah sepakat berhenti bernyanyi, seperti tahu ada tamu yang tak ingin diumumkan. Lalu kejadian ganjil mulai terulang. Uang hilang, bukan 1-2 lembar, melainkan simpanan utuh. Dompet terkunci tetap rapi, peti besi tidak rusak, pintu tak terbuka, namun isi lenyap, bersih seperti disapu tangan tak kasat mata. Anehnya, peristiwa itu selalu terjadi menjelang subuh, terutama pada malam Jumat Kliwon. Desas-desus berkembang cepat, merayap dari warung kopi ke teras rumah. Ada yang menuduh maling halus, ada pula yang menyebut makhluk gaib. Namun satu cerita terus muncul, meski diucapkan dengan suara bergetar. Bayangan seekor babi. Beberapa anak mengaku melihat sosok hitam berlari di pematang sawah. Tubuhnya besar, langkahnya cepat, matanya menyala merah seperti bara api. Hewan itu tidak bersuara, hanya meninggalkan jejak tanah terbelah, seolah bumi pun enggan menahannya. Orang dewasa menertawakan cerita tersebut, tetapi tawa mereka terdengar kosong, seperti orang yang menertawakan ketakutan sendiri agar tidak jatuh ke dalamnya. Malam itu, aku pulang lebih larut dari biasanya. Langit menggantung rendah, bulan tertutup awan tebal. Saat melintasi kebun singkong, bulu kuduku berdiri. Udara terasa berat, menekan dada, seperti berada di ruangan sempit tanpa jendela. Tiba-tiba terdengar suara gesekan, bukan langkah manusia, melainkan sesuatu yang menyeret tubuh besar di tanah. Aku berhenti, nafas tertahan. Dalam gelap, 2 titik merah muncul di antara semak. Seekor babi. Tubuhnya lebih besar dari ternak biasa. Kulitnya hitam legan, berkilau seperti basah. Namun yang membuat kakiku membeku bukan bentuknya, melainkan sorot matanya. Tatapan itu bukan milik binatang. Ada kesadaran di sana, ada perhitungan, seperti seseorang yang mengenali wajah lama. Makhluk itu berdiri di depan rumahku. Kami saling menatap. Waktu terasa melambat, seperti jam rusak yang menolak bergerak. Aku merasa sedang ditimbang, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai sesuatu yang bisa digunakan. Lalu babi itu berbalik, menghilang ke kegelapan tanpa suara. Aku masuk ke rumah dengan tangan gemetar. Pintu kukunci, jendela kututup rapat, namun rasa aman tak datang. Malam terasa panjang, seperti lorong tanpa ujung. Saat fajar menyingsing, kabar buruk menyebar. Uang simpanan tetangga sebelah hilang,
Jumlahnya persis seperti biaya renovasi rumah barunya. Saat itu aku sadar, kemakmuran ini bukan hadiah. Ia lebih mirip umpan, dan sesuatu di luar sana sedang menagih dengan cara yang tidak akan pernah manusia mengerti. Di kejauhan, terdengar suara babi melengking, bukan seperti hewan, melainkan jeritan yang tertahan, seperti manusia yang lupa caranya minta tolong. Kegelisahan menyebar di desa Karangjati seperti asap tipis yang tak terlihat, namun menyusup ke setiap celah pikiran. Orang-orang masih bekerja, masih tertawa, tetapi sorot mata mereka berubah. Tatapan itu kosong, seperti sumur tua yang airnya tak lagi memantulkan langit. Setelah peristiwa babi hitam di depan rumahku, aku mulai memperhatikan satu hal ganjil: cahaya lilin. Setiap lewat tengah malam, di beberapa rumah tertentu, terlihat nyala kecil di balik jendela. Tidak terang, tidak pula redup. Api itu berdiri tegak, seolah dilatih agar tak goyah oleh angin, seperti prajurit kecil yang menjaga sesuatu lebih besar darinya. Aku bertanya pada seorang tetua kampung. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar saat menyurut rokok, lalu berkata lirih, seakan kata-kata bisa mendengar. Kalau api itu mati, ujarnya, pemiliknya tak akan kembali sebagai manusia. Penjelasan itu jatuh ke kepalaku seperti batu ke air tenang. Tidak menimbulkan suara besar, tetapi gelombangnya menyebar jauh. Dari cerita yang terpotong-potong, aku memahami satu hal. Pesugihan babi ngepet bukan sekedar perubahan wujud. Ia adalah perjanjian, dan perjanjian selalu memiliki penjaga. Penjaga lilin. Malam berikutnya, rasa penasaran menyeretku keluar rumah. Langit pekat tanpa bintang, seperti kain hitam yang menutupi mata Tuhan. Aku berjalan pelan menuju rumah Pak Sastro, lelaki yang mendadak kaya tanpa pernah menjual tanah atau ternak. Dari celah dinding kayu, kulihat ia duduk sila. Di depannya sebuah lilin putih menyala tenang. Wajahnya pucat, keringat mengalir meski udara dingin. Matanya tidak pernah lepas dari api itu, seolah satu kedipan saja bisa menjadi akhir segalanya. Namun kejanggalan muncul. Pak Sastro bukan satu-satunya yang berjaga. Di sudut ruangan, seorang perempuan tua terikat kain hitam. Mulutnya disumpal, matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Ia bukan pelaku, melainkan pengganti, penyangga, seperti tiang rapuh yang menahan bangunan hampir roboh. Tiba-tiba angin berembus masuk. Api bergoyang. Tubuh Pak Sastro bergetar hebat. Dari luar terdengar suara lari cepat. Tanah terguncang, disertai dengusan berat. Babi itu sedang bekerja. Aku merasakan sesuatu yang lebih mengerikan daripada rasa takut. Kesadaran bahwa penjaga lilin sebenarnya bukan orang yang berubah wujud. Ia hanyalah jaminan, seperti sandara dalam transaksi kotor. Api meredup. Perempuan tua itu merontah. Suara dari tenggorokannya terdengar seperti kayu patah. Saat nyala hampir padam, Pak Sastro berteriak memanggil nama yang tidak kukenal. Bukan nama manusia, melainkan sesuatu yang terdengar kuno, berat, seperti dipanggil dari dasar tanah. Api kembali tegak. Namun yang terjadi setelahnya membuat perutku mual. Dari sudut ruangan, tubuh perempuan itu melengkung tidak wajar. Tulangnya bergerak, kulitnya menebal. Suaranya berubah menjadi erangan pendek. Proses itu tidak cepat, seperti adonan yang dipaksa mengeras sebelum waktunya. Ia tidak sepenuhnya berubah, tidak pula mati, terjebak di antara. Aku mundur perlahan, kakiku hampir tak mampu menopang. Di luar rumah, bau amis semakin kuat, seperti besi yang digosok darah segar. Dari kejauhan terdengar tangisan bayi, lalu senyap mendadak. Keesokan paginya, perempuan tua itu ditemukan meninggal. Tubuhnya utuh, tetapi wajahnya tidak lagi menyerupai manusia. Mulutnya tertarik ke samping, hidungnya mengeras, matanya kosong seperti kaca pecah. Pak Sastro menangis di depan warga. Ia bersumpah tidak tahu apa-apa. Namun di belakang rumahnya, ditemukan jejak kaki babi bercampur bekas telapak manusia, seperti dua dunia yang saling menindih tanpa izin. Saat itu aku mengerti satu hal penting. Pesugihan ini bukan tentang kekayaan. Ia seperti lingkaran jetan. Sekali masuk, manusia tidak lagi memegang kendali. Mereka hanya bidak yang digerakkan oleh sesuatu yang lebih lapar,
lebih tua, dan jauh lebih sabar. Malamnya, dari rumahku sendiri, aku melihat cahaya kecil menyala di sudut ruangan. Lilin. Aku tidak ingat menyalakannya. Dan api itu berdiri tegak, seolah sedang menungguku untuk duduk dan menjaga. Pagi datang tanpa kehangatan. Matahari muncul pucat, seperti enggan menyentuh tanah yang sudah ternoda. Desa Karangjati terasa lebih sunyi dari biasanya, bukan karena damai, melainkan karena ketakutan sedang belajar berjalan. Orang-orang memilih diam, sebab suara kini terasa berbahaya, seperti memanggil sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Kabar buruk menyebar sebelum ayam turun dari tenggeran. Di ujung desa, dekat hutan bambu, ditemukan kandang tua yang selama ini dianggap kosong. Bangunan reyot itu dulu milik seorang peternak yang meninggal bertahun lalu. Tidak ada ternak, tidak ada jerami segar, hanya kayu lapuk dan atap miring. Namun pagi itu, tempat tersebut berubah menjadi saksi bisu sesuatu yang tak pernah dimaksudkan untuk dilihat manusia. Aku ikut mendekat bersama warga lain. Bau busuk menyergap sebelum mata menangkap pemandangan di dalam. Aroma itu seperti daging basah yang dibiarkan terlalu lama, bercampur tanah lembab dan besi karatan. Napas terasa berat, seakan paru-paru dipaksa menghirup rahasia yang seharusnya dikubur. Di lantai kandang, terdapat bercak gelap. Bukan sedikit, bukan pula tipis. Darah mengering membentuk pola tak beraturan, seperti lukisan kasar yang dibuat oleh tangan putus asa. Rambut babi berserakan, tetapi tidak ada bangkai, tidak ada tubuh, hanya sisa, seperti jejak pesta yang ditinggalkan makhluk lapar. Beberapa orang menutup hidung, sebagian lain muntah. Aku berdiri kaku, menatap lantai itu seperti menatap cermin. Ada perasaan aneh, seolah tempat tersebut mengenaliku, seperti lubang lama yang memanggil kembali sesuatu yang pernah ditanam. Di sudut kandang, aku melihat bekas rantai. Besi itu bengkok, patah bukan karena usia, melainkan tenaga besar. Namun yang membuat jantungku berdetak tidak beraturan adalah satu hal kecil. Jejak kaki manusia bercampur tapak hewan. Ukurannya sama, langkahnya seirama, seakan keduanya berasal dari satu tubuh yang terbelah. Dukun desa tidak terlihat sejak malam kejadian. Rumahnya kosong, pintu terbuka, sesajen membusuk di depan altar. Orang-orang mulai berbisik, menuding, menyusun potongan cerita seperti menyatukan tulang belulang menjadi kerangka. Namun semakin disusun, semakin jelas bentuknya bukan milik manusia. Aku menemukan sesuatu di balik tumpukan jerami lama. Sebuah buku tipis, kulitnya menghitam, baunya menusuk seperti asap dupa basi. Tulisan di dalam menggunakan aksara kuno, sebagian sudah pudar, namun maknanya tetap tajam, seperti pisau yang diasah oleh waktu. Isinya bukan doa, bukan pula mantra perlindungan, melainkan catatan perjanjian. Pesugihan babi ngepet menurut tulisan itu bukanlah satu ritual tunggal. Ia berkembang, membelah diri, seperti sel kanker yang terus mencari inang baru. Satu pelaku tidak cukup, satu lilin tidak memadai. Jika desa mulai makmur serempak, itu berarti lebih dari satu perjanjian telah disepakati. Tanganku gemetar saat membalik halaman berikutnya. Tertulis secara tambahan, ditorehkan dengan tinta merah kecoklatan. Darah keluarga sendiri, bukan sekedar tetesan, melainkan pengorbanan yang meninggalkan ikatan abadi. Aku teringat wajah-wajah warga yang berubah kaya. Ada Pak Sastro, ada Bu Rini, ada beberapa nama lain yang selama ini tak pernah keluar dari lingkaran kemiskinan. Sekarang, mereka semua memiliki rumah baru, pakaian bersih, senyum lebar yang terasa kaku, seperti boneka kayu yang ditarik benang dari tempat gelap. Saat aku keluar dari kandang, seorang anak kecil menunjuk ke arah hutan. Ia berkata pelan, suaranya nyaris seperti bisikan mimpi. "Tadi malam, babinya banyak." Banyak. Kata itu menghantam pikiranku lebih keras daripada teriakan. Selama ini kami mengira hanya ada satu makhluk, satu bayangan, satu sumber malapetaka. Nyatanya, desa ini telah menjadi ladang, dan setiap ladang menarik hama dalam jumlah besar. Malam kembali turun dengan cepat. Dari kejauhan terdengar dengusan bersahut-sahutan, bukan satu arah, melainkan dari berbagai sudut, seperti lingkaran yang perlahan mengecil,
menutup jalan keluar tanpa disadari mangsanya. Aku berdiri di depan rumah, memandangi jalan tanah yang kini terasa asing. Di balik kegelapan, ada sesuatu bergerak, lalu berhenti, lalu bergerak lagi. Seperti para pejudi yang menunggu giliran, yakin bahwa cepat atau lambat, semua akan kalah. Saat itu aku mengerti, kandang tua bukan tempat menyembunyikan hewan. Ia adalah altar, dan darah di lantainya bukan penanda akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih lapar. Di langit, bulan tertutup awan tebal. Desa Karangjati tenggelam dalam gelap, seperti daging segar yang perlahan dimasukkan ke dalam mulut tak terlihat. Sejak kandang tua ditemukan, desa tidak lagi tidur nyenyak. Malam menjadi seperti kolam keruh. Siapapun yang memandang terlalu lama akan melihat bayangan sendiri tenggelam. Warga masih beraktivitas, tetapi gerak mereka kaku, seolah sendi diganti engsel berkarat. Tidak ada lagi sapaan hangat, hanya anggukan singkat yang cepat ditarik kembali. Masalah berikutnya muncul dari sesuatu yang paling disukai manusia, uang. Lembar-lembar itu kini terasa berbeda. Warnanya sama, teksturnya serupa, namun hawa dingin menguar dari permukaannya. Seperti kertas yang lama disimpan di ruang lembab, ia membawa bau samar yang tidak bisa dijelaskan. Setiap transaksi terasa seperti menyerahkan sebagian diri tanpa sadar. Korban pertama jatuh tanpa suara. Pak Wiryo, lelaki parubaya yang mendadak membuka toko bangunan, ditemukan terbaring di ruang tamu. Tidak ada luka, tidak ada darah. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit, seolah melihat sesuatu merayap turun perlahan. Dokter desa kebingungan. Jantung berhenti, tetapi tubuhnya membiru seperti membeku dari dalam. Beberapa hari kemudian, Bu Rini menyusul. Perutnya membengkak, kulitnya meregang, seakan sesuatu tumbuh tanpa izin. Ia berteriak sepanjang malam, memohon agar uang itu diambil kembali. Saat fajar tiba, suaranya berhenti. Rumahnya sunyi, tetapi bau amis tertinggal, menempel di dinding seperti noda asap. Polanya mulai terlihat jelas, seperti garis samar pada kain putih. Mereka yang jatuh sakit memiliki satu kesamaan, pernah menerima bantuan dana dari orang yang kini hidup berkelimpahan. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Semua diberikan dengan senyum dan alasan kemanusiaan. Namun kebaikan itu ternyata seperti jaring laba-laba. Halus, lengket, mematikan. Aku mulai menghitung. Jumlah korban sebanding dengan jumlah pemberi. Seperti timbangan yang mencari keseimbangan. Selalu ada yang harus jatuh agar sisi lain tetap terangkat. Ketakutan berubah menjadi panikan. Warga mencoba membakar uang, menguburkannya, bahkan menghanyutkannya ke sungai. Namun setiap usaha berakhir sia-sia. Lembar-lembar itu kembali, terselip di saku, di bawah tikar, di dalam bantal. Seperti kutu yang selalu menemukan jalan ke kulit. Suatu malam, aku terbangun oleh rasa dingin di telapak tangan. Di bawah bantal ada segepok uang. Jumlahnya pas, sama persis dengan biaya pengobatan ibuku saat sakit dulu. Aku yakin tidak pernah menyimpannya. Jantungku berdetak tak beraturan, seperti jendrang perang yang dipukul tanpa irama. Saat itu aku sadar, kutukan ini tidak memilih. Ia menyebar seperti jamur di tempat lembab, menempel pada siapapun yang cukup lengah. Di kejauhan terdengar suara dengusan berat. Tanah bergetar halus, seperti dada raksasa yang sedang bernafas. Aku menatap uang itu lama, merasa seperti sedang menatap umpan di ujung kail. Mengkilap, menjanjikan, namun membawa akhir yang tidak bisa ditawar. Keesokan harinya, kematian bertambah. Seorang pemuda jatuh saat mencuci tangan. Air berubah keruh, memerah, lalu kembali jernih seolah menertawakan saksi. Seorang ibu kehilangan penglihatan tanpa sebab. Matanya putih, kosong, seperti kertas yang dihapus isinya. Desa Karangjati berubah menjadi ruang tunggu. Semua menanti giliran, mendengar detik jam imajiner yang terus berjalan. Tidak ada yang tahu siapa berikutnya, hanya kepastian bahwa antrian terus bergerak. Aku mencoba memperingatkan warga agar tidak menyentuh uang asing. Namun perut kosong lebih keras suaranya daripada akal sehat. Kemiskinan adalah guru yang kejam.
Ia mengajarkan manusia menerima apapun, meski racun, asalkan bisa bertahan 1 hari lebih lama. Saat malam tiba, lilin-lilin kembali menyala di beberapa rumah. Api kecil itu tampak lebih gelisah, bergoyang tanpa angin, seperti sadar bahwa waktu semakin sempit. Di tengah sunyi, aku mendengar suara tertawa pendek. Bukan manusia, bukan pula hewan. Tawa itu seperti gesekan batu, kering, puas, seolah sesuatu sedang menikmati hasil panennya. Aku menatap segepok uang di tanganku. Lembar-lembar itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena jumlah, melainkan nyawa yang melekat padanya. Seperti kain kafan yang dipakai berulang kali, setiap seratnya menyimpan kisah akhir. Saat itu aku mengerti satu kebenaran pahit. Kekayaan ini bukan anugerah. Ia adalah rantai, dan setiap orang yang menyentuhnya telah mengikatkan diri pada sesuatu yang tidak mengenal belas kasihan. Di luar rumah, bayangan babi kembali melintas. Namun kini jumlahnya lebih dari 1. Mereka bergerak perlahan, tidak terburu-buru. Seperti penagih hutang yang tahu, cepat atau lambat, semua pintu akan terbuka sendiri. Desa Karangjati tidak lagi hidup sebagai kumpulan manusia, melainkan sebagai kumpulan rasa bersalah yang berjalan. Setiap langkah warga terdengar berat, seperti kaki yang diseret di lantai basah. Tidak ada lagi obrolan panjang. Kata-kata dipotong pendek, seolah kalimat utuh bisa memanggil bencana. Pada sore itu, awan menggantung rendah. Warnanya abu-abu kusam seperti kain kafan yang belum digunakan. Di balai desa, warga berkumpul, bukan karena rapat, melainkan karena ketakutan membutuhkan saksi. Semua duduk berjauhan, saling menatap tanpa berani menuduh. Ketegangan terasa seperti tali yang ditarik perlahan, menunggu saat tepat untuk putus. Seorang lelaki berdiri dari sudut ruangan, namanya Pak Darman. Selama ini ia dikenal pendiam, hidup pas-pasan, lalu mendadak membangun rumah besar di pinggir jalan. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, seperti lilin yang sudah lama terbakar dan hampir habis. "Aku tidak kuat lagi," ucapnya dengan suara serak. "Kalau aku diam, semuanya akan habis." Kalimat itu jatuh ke ruangan seperti batu ke kaca tipis. Semua mata tertuju padanya. Udara seakan berhenti bergerak. Pak Darman mengaku menjalani ritual pesugihan, bukan karena serakah, melainkan karena putus asa. Hutang menumpuk, anak sakit, pekerjaan hilang. Ia berkata, keputusan itu datang seperti bisikan di telinga orang tenggelam, terdengar menenangkan, padahal menyesatkan. Ia menceritakan malam pertama berubah. Tubuhnya terasa panas, tulang seperti diremas, pikiran menyempit hingga hanya tersisa dorongan untuk mengambil. Bukan uang semata, melainkan rasa puas yang tidak pernah kenyang. Ia tidak sepenuhnya sadar saat berlari di kebun, mengendus tanah, menghindari cahaya. Namun setiap kembali menjadi manusia, kekayaan sudah menunggu. Masalahnya, lanjutnya sambil terisak, itu tidak pernah cukup. Ada penguasa, katanya, sesuatu yang tidak terlihat, namun selalu hadir. Makhluk itu menuntut lebih dari sekedar ketaatan. Ia meminta korban tambahan, bukan musuh, bukan orang asing, melainkan yang paling dekat. Seperti api yang membakar kayu dari dalam, perlahan namun pasti. Pak Darman berlutut. Air matanya jatuh, membasahi lantai. Ia mengaku sudah mencoba berhenti. Lilin dijaga siang malam. Doa dipanjatkan tanpa henti. Namun perjanjian tidak mengenal penyesalan. Sekali tinta mengering, tak ada jalan kembali. Belum sempat siapapun bereaksi, angin tiba-tiba menerobos ruangan. Pintu berderit keras, api lampu bergoyang liar. Wajah Pak Darman berubah. Rahangnya mengeras, hidungnya memanjang. Nafasnya memburu seperti hewan terpojok. Ia menjerit, bukan karena sakit, melainkan karena takut kehilangan kendali. Tubuhnya membungkuk, pakaian robek, suara tulang bergeser terdengar jelas. Warga mundur serempak, beberapa berteriak, sebagian membeku. Dalam hitungan detik, lelaki itu tidak lagi sepenuhnya manusia. Namun ia juga belum menjadi babi seutuhnya. Terjebak di tengah, seperti pintu yang macet di engselnya. Matanya menatap kami satu persatu, penuh permohonan, penuh amarah. "Jangan biarkan aku," katanya terputus, sebelum suaranya berubah menjadi dengusan berat. Lilin di sudut balai padam. Perubahan itu berhenti. Tubuh Pak Darman terkulai,
Nafasnya masih ada, tetapi bentuknya rusak. Ia tidak mati. Ia juga tidak hidup sebagaimana mestinya. Dukun yang tersisa hanya menggeleng. Wajahnya seperti orang yang menyaksikan hujan turun dari tanah. Kematian, gumamnya, bukan hukuman terberat. Kalimat itu menempel di kepalaku seperti duri. Aku baru mengerti maksudnya. Mati berarti selesai. Sedangkan yang dialami Pak Darman adalah keberlanjutan tanpa akhir, menjadi sesuatu yang ditolak dunia manapun. Malam itu, ia dibawa ke kandang tua, bukan untuk dikurung, melainkan disembunyikan. Seperti menyapu kotoran ke bawah karpet, berharap bau tidak tercium. Aku pulang dengan kepala berat. Langit tampak lebih dekat dari biasanya, menekan atap rumah. Saat berbaring, aku mendengar dengusan di luar, banyak, berlapis, seperti nafas panjang makhluk yang puas. Aku sadar, pengakuan itu datang terlambat, seperti lonceng peringatan yang dibunyikan setelah kapal menghantam karang. Rahasia telah dibuka, tetapi kerusakan sudah menyebar kemana-mana. Di balik kegelapan, sesuatu tertawa pelan, bukan karena kejahatan berhasil, melainkan karena manusia selalu jujur ketika semuanya sudah terlambat. Kebenaran tidak datang seperti cahaya, melainkan seperti pisau tumpul yang mengiris perlahan. Desa Karangjati sudah terlalu lelah untuk terkejut, namun malam itu tetap terasa berbeda. Udara menjadi lebih pekat, seolah napas harus dibeli dengan keberanian. Setiap sudut tampak menyimpan rahasia yang menunggu giliran untuk membuka mulutnya sendiri. Kehilangan mulai terasa ganjil, bukan sekedar uang, bukan pula nyawa orang dewasa. Yang menghilang adalah tangisan. Beberapa rumah yang sebelumnya riuh oleh suara bayi mendadak sunyi, seperti lonceng yang talinya dipotong. Tidak ada jeritan, tidak ada tanda perlawanan. Hanya ayunan kosong yang bergerak pelan, digoyang angin malam. Warga mencoba menutupinya. Mereka berkata anak-anak itu dibawa kerabat jauh, dititipkan sementara. Alasan terdengar rapih, tetapi terasa rapuh, seperti anyaman bambu yang dipaksa menahan batu. Ibu-ibu duduk lebih lama di depan rumah, menatap jalan tanpa benar-benar melihat. Ayah-ayah pulang lebih cepat, mengunci pintu sebelum gelap sepenuhnya turun. Aku mulai mengingat masa kecilku sendiri. Adikku, Bayu, meninggal bertahun lalu. Kata orang demam tinggi, kata bidan terlambat ditangani. Namun kenangan itu tiba-tiba terasa cacat, seperti foto lama yang sebagian terbakar. Ada bagian yang hilang, ada potongan cerita yang sengaja disobek. Aku mendatangi rumah dukun yang dulu dianggap pelindung desa. Bangunan itu kosong, tetapi aroma dupa lama masih melekat. Di bawah lantai bambu, kutemukan ruang sempit. Di sana tersimpan kain putih kecil, bercak kecoklatan menghias seratnya. Bukan kain biasa, itu selendang bayi. Buku hitam yang pernah kutemukan kembali kubuka. Pada halaman yang hampir hancur tertulis syarat lanjutan, lebih kejam dari sebelumnya. Jika pesugihan mencapai puncak, pengorbanan harus murni. Jiwa yang belum mengenal dosa, darah yang belum sempat memilih. Dadaku terasa diremas. Potongan-potongan kenangan menyatu paksa. Malam saat Bayu sakit, ayahku tidak ada di rumah. Lilin menyala hingga pagi. Ibu menangis, tetapi bukan hanya karena takut kehilangan. Ada ketakutan lain, lebih dalam, seperti orang yang sadar telah menyerahkan sesuatu yang tak bisa diminta kembali. Aku menemui ibu. Wajahnya menua dalam semalam, matanya cekung seperti sumur kering. Ia tidak menyangkal. Tangisnya pecah sebelum pertanyaanku selesai. "Ayahmu," katanya terputus. Dia tidak bermaksud begitu. Kebenaran itu jatuh seperti reruntuhan tanah. Ayahku yang telah lama meninggal adalah bagian dari ritual. Bukan sekedar penjaga lilin, melainkan perantara. Bayu bukan korban kecelakaan. Ia adalah tumbal. Aku tidak berteriak. Suara seakan tertinggal di tenggorokan. Rasanya seperti mengetahui bahwa rumah tempat berlindung selama ini dibangun di atas kuburan. Aman di luar, busuk di dasar. Ibu melanjutkan, hampir berbisik. Pesugihan tidak berhenti pada satu generasi. Ikatan darah membuat perjanjian tetap hidup. Anak yang lahir dari garis tersebut membawa jejaknya,
seperti cap panas pada kulit. Aku mengerti sebelum kalimat itu selesai. Mengapa babi hitam menatapku malam itu? Mengapa lilin menyala sendiri di kamarku? Mengapa uang kutukan menemukan jalannya kepadaku? Aku bukan penonton. Aku wadah. Malam itu, dengusan terdengar lebih dekat. Tidak terburu-buru, tidak liar, seperti rombongan yang tahu tujuannya. Dari balik jendela, kulihat bayangan-bayangan bergerak. Mata merah menyala di berbagai arah, mengelilingi rumah seperti pagar hidup. Aku merasa tubuhku berubah berat, bukan bentuknya, melainkan niatnya. Ada dorongan untuk keluar, untuk mengikuti, untuk menerima. Seperti air sungai yang akhirnya menyerah pada kemiringan tanah. Dengan sisa kesadaran, aku mengikat diri pada tiang rumah. Lilin kunyalakan di depan mata. Api bergoyang, seolah mengejek. Aku sadar, perjuangan ini bukan melawan makhluk di luar, melainkan warisan di dalam. Di kejauhan terdengar tangisan bayi lain, pendek, terputus, lalu hening. Air mata mengalir tanpa suara. Aku tahu, selama darah ini mengalir, kutukan akan terus mencari jalan. Seperti akar pohon tua, ia menembus tanah, retak, bahkan batu. Dan aku berdiri tepat di atasnya. Ketika ketakutan berubah menjadi kemarahan, manusia berhenti berpikir. Desa Karangjati memasuki fase itu, seperti bara yang disiram minyak. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi rahasia. Semua meledak dalam satu malam, sebagaimana bendungan tua akhirnya jebol setelah lama menahan tekanan. Berita tentang bayi yang hilang menyebar cepat. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi cerita penghibur. Warga menyadari satu hal bersama-sama. Sesuatu harus dihentikan, meski caranya keliru. Kemarahan mereka seperti api unggun besar, memberi rasa hangat sesaat, namun membakar apapun di sekitarnya. Senjata sederhana dikumpulkan. Golok, cangkul, tombak bambu. Alat-alat yang biasanya menyentuh tanah kini diarahkan ke daging. Tidak ada strategi, hanya keyakinan naif bahwa menghancurkan wujud berarti memutus sumber. Mereka lupa bahwa akar seringkali lebih dalam daripada batang. Teriakan pertama terdengar dari arah sawah. Seekor babi hitam muncul. Tubuhnya besar, matanya menyala tajam. Warga menyerbu tanpa ragu. Golok diayunkan, bambu ditusukkan. Darah muncrat menghitam di tanah. Hewan itu roboh. Napasnya berhenti. Namun jeritan lain langsung menyusul. Seorang lelaki jatuh bersamaan. Dadanya robek dari dalam. Tidak ada luka senjata, tetapi darah mengalir dari mulut dan hidung. Matanya membelalak, seperti menyadari hubungan terakhirnya dengan makhluk yang baru saja diburu. Kepanikan menyebar. Namun alih-alih berhenti, warga justru semakin brutal. Mereka mengira kejadian itu kebetulan, seperti penjudi yang kalah lalu menggandakan taruhan. Babi-babi lain bermunculan dari berbagai arah. Ada yang kecil, ada yang raksasa. Semua diserang. Setiap tusukan dibalas dengan jatuhnya manusia lain. Setiap kematian hewan diikuti robohnya seseorang, entah tua, entah muda. Desa Karangjati tidak lagi berbentuk komunitas, melainkan medan perang tanpa musuh yang jelas. Seperti memukul bayangan sendiri, setiap serangan hanya melukai pelaku. Aku merasakan tarikan kuat dari dalam dada. Lilin di tanganku bergetar hebat. Api menari liar, memanjang, seakan ingin lepas. Aku tahu, sesuatu menungguku. Sesuatu yang menjadi pusat dari semua simpul ini. Di tengah lapangan, aku melihatnya. Bayangan terbesar. Tidak berlari, tidak menyerang. Ia berdiri tenang, seperti raja yang menonton prajuritnya gugur. Matanya menatap lurus ke arahku. Bukan marah, bukan lapar, melainkan yakin. Satu persatu, lilin di rumah warga padam. Setiap padam terdengar jeritan, lalu sunyi. Seperti bintang jatuh dari langit, menghilang tanpa jejak. Hingga akhirnya hanya satu cahaya tersisa. Milikku. Desa kini setengah terbakar, setengah sunyi. Tanah dipenuhi darah, abu dan tubuh belaisu. Angin membawa bau besi dan daging hangus. Aku berdiri sendirian memegang lilin terakhir, dikelilingi bayangan yang tidak lagi perlu bersembunyi. Aku sadar,
Pembantaian ini bukan solusi. Ia hanyalah pemotongan cabang, sementara akar tertawa di dalam tanah. Dan aku, tanpa pernah memilih, berdiri tepat di atas pusatnya. Api lilin berkedip. Semua mata merah tertuju padaku. Malam belum selesai. Api lilin di tanganku bukan lagi cahaya, melainkan beban. Ia terasa seperti jam pasir terbalik. Setiap getaran apinya menghitung sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Desa Karangjati di sekelilingku hancur, bukan hanya bangunan, melainkan kepercayaan. Seperti kain tua yang ditarik paksa, semua sobek tanpa sisa. Bayangan besar itu melangkah maju. Tanah bergetar pelan, bukan karena berat tubuhnya, melainkan karena kehadirannya menekan kenyataan. Makhluk itu tidak menyerang. Ia mendekat dengan ketenangan yang membuat jantungku lebih cepat, seperti albojo yang tahu tali gantungan sudah siap. Saat jarak menyempit, aku melihat wajahnya berubah. Bukan menjadi manusia, bukan pula babi sepenuhnya. Wujudnya cair, seperti ingatan buruk yang sulit ditangkap jelas. Dari mulutnya keluar suara, bukan dengusan, melainkan bisikan berlapis, seakan banyak lidah berbicara bersamaan. Kamu sudah lama dipilih. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada pukulan. Aku mencoba menyangkal, tetapi tubuhku tidak mendengarkan. Kaki terpaku, nafas tercekik. Di dalam kepala, kenangan berputar cepat. Lilin yang menyala sendiri, tatapan mata merah, uang yang selalu kembali. Semua itu bukan kebetulan. Sejak awal, jalanku diarahkan seperti aliran air menuju lubang yang sama. Makhluk itu menjelaskan tanpa perlu suara panjang. Ikatan darah bukan sekedar warisan. Ia adalah wadah. Setiap generasi menyiapkan tubuh berikutnya, seperti petani yang menanam benih untuk panen jauh di depan. Ayahku gagal menyempurnakan perjanjian. Bayu menjadi tumbal, namun keseimbangan belum tercapai. Maka aku lahir sebagai penutup lingkaran. Aku adalah kunci terakhir. Jika aku mati sekarang, kutukan akan berpindah, mencari desa lain, keluarga lain, anak lain. Namun jika aku menerima peranku, siklus berhenti di sini. Tidak ada lagi pencarian, tidak ada lagi bayi yang hilang, tidak ada lagi uang berbau darah. Harga yang harus dibayar hanya satu, diriku sendiri. Pilihan itu berdiri di hadapanku seperti dua pintu gelap. Yang satu membawa pelarian singkat, namun membuka jalan bencana baru. Yang lain menuntut pengorbanan total, tanpa pujian, tanpa makam layak, seperti memilih tenggelam sendirian agar kapal tetap mengapung. Api lilin membesar. Aku merasakan perubahan di dalam tubuh. Bukan rasa sakit, melainkan pergeseran. Naluri lama bangkit, mendorong, mengajak, seperti bayangan yang akhirnya menyatu dengan pemiliknya. Aku melihat ke sekeliling, warga yang tersisa bersembunyi, luka, ketakutan. Anak-anak yang selamat memeluk lutut, matanya kosong. Aku membayangkan masa depan mereka jika aku menolak. Desa lain, wajah lain, cerita yang sama berulang tanpa henti. Aku tertawa pendek, bukan karena senang, melainkan karena akhirnya mengerti. Sejak awal, tidak ada pahlawan, hanya orang yang terlambat sadar. Dengan tangan gemetar, aku menurunkan lilin ke tanah. Api menyentuh bensin yang kutuangkan sebelumnya. Nyala membesar cepat, mengelilingiku seperti lingkaran cahaya terakhir. Panas menjilat kulit, namun rasa takut menguap, seperti hujan yang akhirnya jatuh setelah lama tertahan. Makhluk itu menatapku lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan, seperti raja yang tidak menyangka bidaknya memilih keluar dari papan. Aku memilih berhenti, kataku pelan. Api menyambar lebih tinggi. Tubuhku terasa ringan, seperti melepaskan pakaian basah setelah perjalanan panjang. Bentukku mulai berubah, bukan menjadi babi, melainkan sesuatu yang tidak lagi terikat daging. Aku bukan manusia, aku bukan hewan, aku menjadi penutup. Api mereda perlahan, namun lilin di tengah lingkaran tetap menyala. Makhluk itu menghilang, tertelan gelap. Bayangan-bayangan lain mundur, seolah kecewa. Desa terdiam, seperti paru-paru yang baru saja menghela nafas panjang setelah hampir mati. Pagi datang dengan cahaya pucat. Tidak ada jasadku, tidak ada abu. Hanya lilin berdiri tegak di tanah hangus.
Apinya stabil, tidak goyah oleh angin. Warga mengira semuanya selesai. Mereka tidak tahu, pengorbanan bukan pemusnahan, ia hanya penguncian. Dan setiap kunci, pada akhirnya, selalu menunggu tangan yang salah untuk membukanya. Waktu berlalu seperti air sungai setelah banjir besar. Tenang di permukaan, menyimpan sisa lumpur di dasar. Desa Karangjati tidak lagi tercatat dalam peta. Pemerintah menyebutnya wilayah relokasi, korban kebakaran massal. Tidak ada yang berani menyelidiki lebih jauh. Tempat itu dianggap selesai, seperti luka yang ditutup perban agar tidak terlihat busuknya. Rumah-rumah diratakan, pohon-pohon ditebang, tanah diratakan buldoser. Namun ada satu bagian yang tidak tersentuh, bekas lapangan tempat Lilin terakhir berdiri. Alat berat selalu mati ketika mendekat, mesin meraung lalu diam, seakan menolak perintah. Warga yang selamat berpencar, mereka membawa tubuh masing-masing, tetapi tidak membawa ketenangan. Setiap malam mimpi buruk datang bergantian. Ada yang mendengar dengusan di balik pintu, ada yang mencium bau amis saat hujan turun. Ada pula yang terbangun sambil menghitung uang di tangan, padahal tidak pernah menyimpannya. Mereka sepakat satu hal, membicarakan Karangjati hanya akan membuka luka lama. Maka kisah itu dikubur dalam diam, seperti bangkai yang ditanam terlalu dangkal. Bertahun-tahun kemudian, di desa lain yang jauh, cerita serupa mulai tumbuh. Perlahan, nyaris manis. Seorang pedagang kecil tiba-tiba sukses. Rumah reot berubah tembok. Senyum makin sering muncul, meski mata tetap kosong. Orang-orang berkata itu keberuntungan, rezeki yang akhirnya datang. Tidak ada yang ingat bahwa semua bencana selalu diawali kata yang sama. Pada suatu sore, seorang anak laki-laki bermain di sawah. Langit mendung, udara lengket. Ia mengejar capung hingga ke pematang. Di sanalah ia melihat sesuatu bergerak di antara ilalang. Seekor babi hitam. Tubuhnya besar, bulunya kusam, kakinya kuat. Hewan itu tidak lari. Ia berdiri diam menatap anak tersebut. Matanya aneh, bukan merah menyala, melainkan coklat gelap dengan sorot yang terlalu tenang. Anak itu mendekat tanpa rasa takut. Di leher babi tersebut tergantung sebuah kalung kecil, berkarat, dengan lionting kayu terbakar. Ukirannya hampir hilang, tetapi masih bisa dikenali. Kalung itu pernah kupakai. Di kejauhan seorang pria dewasa berdiri memegang lilin. Tangannya gemetar, wajahnya tegang. Api kecil di ujung sumbu bergoyang pelan. Ia tidak tahu dari mana dorongan itu datang. Ia hanya merasa harus menjaga nyala tersebut. Seperti seseorang yang berdiri di tepi jurang sambil menahan tali yang tidak ia ikat sendiri. Anak itu tersenyum pada babi hitam lalu berlari pulang. Hewan itu menunduk, mengendus tanah, kemudian bergerak perlahan menuju desa. Tidak tergesa, tidak rakus, seperti petani yang tahu musim tanam sudah tiba. Di tempat lain, jauh dari sawah itu, seseorang menghitung uang dengan perasaan aneh. Setiap lembar terasa hangat, seperti baru keluar dari tangan manusia lain. Ia mengabaikan perasaan itu, karena kebutuhan lebih keras daripada firasat. Tidak ada jeritan malam itu, tidak ada api, tidak ada darah yang langsung terlihat. Kutukan belajar dari kesalahan. Ia kini bergerak halus, seperti racun dalam air bening. Tentang aku tidak ada makam, tidak ada nama di batu nisan. Namun kesadaranku tidak sepenuhnya hilang. Ia menyebar, menempel, seperti asap yang meresap ke dinding. Aku bukan makhluk, aku bukan penjaga. Aku hanya sisa niat yang gagal mengakhiri segalanya. Setiap kali lilin dinyalakan di tempat baru, ada bagian diriku yang terbangun. Setiap kali perjanjian disepakati, aku merasa rantai ditarik lagi. Seperti pintu tua yang engselnya berderit, dibuka paksa oleh tangan yang tidak pernah belajar. Aku mengerti sekarang, pengorbananku tidak memusnahkan kutukan, ia hanya menundanya.
Dunia manusia terlalu menyukai jalan pintas. Selama ada keserakahan, selalu ada yang bersedia membayar harga tanpa membaca akibat. Malam turun di desa baru itu. Angin membawa bau tanah basah. Di kejauhan, dengusan terdengar untuk pertama kalinya. Tidak keras, tidak menyeramkan, hampir seperti nafas biasa. Dan di balik gelap, sesuatu tersenyum. Bukan karena kejahatan menang, melainkan karena manusia selalu lupa bahwa tidak semua perjanjian bisa dibatalkan dan tidak semua akhir benar-benar berakhir. Kamu mungkin berpikir kisah ini selesai saat desa itu lenyap. Tapi jika malam ini kamu mencium bau amis tanpa sebab atau melihat lilin menyala padahal tidak pernah menyalakannya, bisa jadi kutukan yang sama sedang memilih pemilik barunya.